teman-teman kehadiran kami salam bikin alhamdulillah syukur penerimaan ka mapuji lor sese arjan Allah subhanahu wa ta'ala nasabak pamasina yang kamasina kita hadir tempat ini dalam rangka memperingati maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita Bapak Ibu yang semuliakan kita senantiasa mendapat hidayah dan rinang dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat lil alamin. Sinina teman-teman lagi kehadiran kami salam lagi kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pokok nimatui posina linoi jaji nasabaya ti posina linoi paku sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakara Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakah. Rumah ibadah yang pertama dibangun di muka bumi ini yaitu berada di kota Mekah yang namanya Ka'bah. Jadi posisinya itu tadi Pak Ka'bah. Bahkan akan ada kota pandai sitonganna dasarna iya Ka'bah si jejer yang ngilinoh. Jadi dia tuh pondasinya Ka'bah Pak Bu. Ya, memang sudah ada ketika dunia sudah ada. Angkaman Nabi Adam apa ijalukan aku Jibril nakada Jibril ada. Inilah pondasi yang namanya Ka'bah. Jadi posisi tanah angker tanah Ka'bah. Ya. Ya tos itu posisi dalamnya Baitul Izzah. Maka tos di Unrarat kesiangan mereka yang dalamnya yang namanya Baitul Izzah. Bapak Ibu yang semuliakan, ia pernah kerana kutapan kita si tongat-tongan na tu si dia kampung kamana posisi na Pak. Posisi na kampung ni masjid. Jadi alena saudaraku kepala madrasah alia ingin membangun masjid As-Sakar, pada hakikatnya meluk bangun posisi na kampung ini. Bapak Ibu yang semuliakan, 40 tahun jajinna Ka'bah setelah dibangun dasarnya Nabi Adam alaihissalam. Jokai Nabi Adam bangun posisi na kampung di tanah Palestina yang namanya Masjidil Aqsa. Bapak Ibu yang semuliakan, jadi masjid yang kedua dibangun di muka bumi ini setelah Masjidil Haram. Ka'bah adalah Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu. Nah karena kita pandai siaga palawangan na jajinna dasarna Ka'bah najukkan Nabi Adam bangun dasarna Masjidil Aqsa. Nah karena kita pandai 40 tahun Pak. Jadi 40 tahun jajinna Ka'bah najukkan Nabi Adam bangun pondasinya Masjidil Aqsa. Secara kebetulan Bapak Ibu yang semuliakan, bini pertama ada tu Nabi tapaku benang kana ya binang ku Nabi tasipuna ngina ku bini Nabi ta yaitu Khadijatul Kubra 40 tahun umurna na kawin. 40 tahun 25 tahun umurna Nabi ta. Dan secara kebetulan Nabi ta Bapak Ibu yang semuliakan yakai mencaji suruh rilebukna ia tanah dalam umur 40 tahun. Dia pernah kena kita pandai agar rahasiana 40 tahun Bapak Ibu yang semuliakan. Ternyata nasangan kita pandai puncak itu umurna umak na Nabi takuna rapi 40 tahun. Jadi kong katau pamu 40 itu umurna dek panang kana suju, dek panang kana gesa masigi pakai ngai agak nataja. Padi utuh menikah panataja.
ku 40 ni tahu umur natay pa 40 ni tahu umur natay de panamainya ya bapak ibu sebelah kan 40 ni tahu umur natay de pagagasumbangan na ko sa langit de pagagasumbangan na ko sikola agamay de pagagasumbangan na ko masiki pakaingay macawin itu 40 tahun bapak ibu sebelah kan makin nakadaan di gurta Ka'bah itu posisi natanay paku. Ternyata dia paling kokoh kita na Makkah, makita lo timuran, persis bawah bilana lo timur si bawah watan. Ia kokoh kita na Makkah, makita lo rijak, persis bawah bilana lo rijak si bawah lo lotan. Ia mpai sa balun jaji na bita paku, nakadaan ng tapandritay, apa perilakunna tulinoy melo napakajaki na bita apa sulapa linoy irwati masulang bapak ibu yang sebelakan masulang itimurat kampung masulang irija kampung masulang iwata kampung masulang ilota kampung perilakunya tidak bagus ia pernah kerana di utapan ia na tujuan na nabitang karilebo na iya tanay wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin pamasi bawa me na bawa pa melo pakanjaki iya pai sulapa kampung sulapa yang pertama masulah kampung irwate pak iya kokoki tanah Makkah makita lo timuran si di kampung riasan negeri Persia yang sekarang negeri Iran. Ada keanehan na kurute kampungnya paku, keanehan na tahu kuro kampungnya, dia gaga malah na pakaraja, dia gaga malah na pakalabi, sangadina api, dia mempertuhankan api. Ia ampai persis jajinna nabita 12 Rabiul Awal tengah malam persis masuk nabita mite tajandalino pada ia apinna tanah Persis. Hiramana pakapumi pasti angka sidi terjadi kurlimu natanay magi napan dapat dia apin na negeri Persia yang selama ini dipertuhankan artinya aga Pak Bu nakaraan di kota panditay rilalan na to ale tapale angka to apin na tawe na bawa Pak angka to api ti bawa Pak natawangi pangalatala ada api bawa nah kada pangalatala wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kada aflana zakka wa kada khaba man dasaha nafsu itu adalah api Bapak Ibu yang sebelah kalau kita tidak mampu mengendalikan maka kita dibakar dengan nafsu ini nafsu Pak ya. Tapi degaga nafsu majatuh matandre nafsu majatuh itu dia rumah apa dia kodegaga nafsu istirahat lanjutkan ya peletakan batu pertama yo bi mau lo kayak bab na diwas tu acara ya bos-bos itu ni magato ni cakar luto ni mga itu berwan matin kalau tukang batu pertama dengan nafsu pamula tapi matandre nafsu majatuh lepo mau ni apa cara Indonesia dia mengerti ko malaga talo matu gon begitu itu le pare amo maniasi dinitalon mandi nafsu Pak nafsu iya na melo la pakanjaki na minta Bapak Ibu sebenarnya nafsu na tuliro iya ya maka yang terbaik itu adalah nafsu bagaimana mengarahkan kita nafsu itu melakukan hal yang terbaik tapi jangankan Pak Bu maka ada nafsu engkau tahu nasa kali nafsu na makanya ternyata menurut pandangan agama macam dalam satu kisah kasih dimakundrai pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia rajin beribadah Pak bernafsu sekali beribadah jadi lo pemakundrai ya butimpari dia bapak lo pemakundrai butimpari tapi dia sangat bernafsu beribadah jadi angkana kasewa waktu matangangi masa pajatanga bani siapa aja masa pajatanga bani di bampai burino kelakainya
Terlepas selalu mapaletu pada bitali al pemakun rai. Ya Rasulullah. Ayah mereka milu talau kalakai ko nakadai tamage. Nabut timpar ko jetu. Nakadai luasan na lakai ko. Ya ko masampada ya katanga bani mana kana bapele buriku. Mana kama arwani makwa. Nakada ubi kanga lakai. Dipanggil suaminya namanya Al-Mu'attil. Ya. Mu'attil. Nah podana binimu jika ri umas sampadang iko tangaban itu bampe burina. Nakada Mu'attil. Ya Rasulullah, pikku kita nau bampe burina biniku kumas sampadang tangaban di mana kamakun siapa aja masam pada. Ya, mana kamakun siapa aja masam pada. Ini nafsu beribadah paye. Matande nafsu ibadahnya. Ya, yang paling mau matande nafsu ibadah ya, kan katonan kan ada na cocok. Ya Rasulullah, mana kamakun dari samana je sidi jus na baca sidi rakam. Nang kanaya maling-aling ang magalir yung koranjang de pada paja masuk pada. Pasok apa murina. Nakalabi terpedang nga bumangan rawo salamik kundo. Salah ko. Walau di ayatin lakafa. Kamu sih di ayat baca, kumita ni laki mu magalir gire-gire. Hanya mengalat baca. Nafsu nafsu beribadah. Mana sih nafsu? Apalagi nafsu yang lain Bapak Haji sebenarnya. Tapi yang dimaksud di sini nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Dia nama kadana bita. Nafsu yang micai Bapak Haji sebenarnya. Iya. Tapi nasuruh kita bita. Bagaimana kita mengendalikan kemarahan itu? Padahal misalnya. Ya kong ka anak sekolah liwa kutuna nakada guruna zaman muna dicai kutu apa nantinya ustaz micai gari rasa bitta ya nafsu iku mani me kota maca aku tak ulo salah dia tonana bapak ibu sebelah ya dosa yang dimaksud di sini bagaimana bisa kita mengendalikan nafsu bapak ibu sebelah kanan. Masyarakat muslimin wal muslimat. Nafsu bisa kita marah, tetapi jangan sampai marah kita itu tidak bisa dikendalikan sampai kita memukul siswa bapak ibu yang sebelah kanan. Pandang-pandang kita memukul siswa keterlaluan, dia nggak tahu apa sangat panggilan polisi. Sudah banyak yang berkasus bapak ibu yang sebelah kanan. Iya, makanya nafsu. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang saya muliakan, ya kokoki dana Makkah makita lurijak. Ada kejadian irijak Pak Bu. Irijaknya tanah Makkah yang namanya negeri Palestina. Negeri Palestina Pak Bu mulai dulu sampai sekarang dia neng kana amang. Magina dia neng kana amang gara-gara persoalan agama. Pada nasa ngalina hebat, pada nasa ngalina jago, tidak pernah damai. Makanya itu ititangin Nabi tawatu Nabi jadi Pak. Kama umat matu mega persoalan agama na hadapi. Banyak persoalan agama, masalah agama dia persoalkan. Kita ini kita maku ke Bapak Ibu yang sebelah. Persoalan agama nasi salai tahu. Jadi ini masalah nala guys tahu. Alena banasa cocok. Aja na jolo cuma bicara persoalan agama antar agama. Pada ini nabawa selengnya Bapak Ibu yang semuliakan. Pada ini nabawa selengnya. Ya. Bagaimana kita dalam persoalan agama? Pada ini na selengnya biasa si pusala. Maka belok kuno, maka tucia kuno. Si salah sih. Makanya saya ketawa di media sosial sekarang. Sekarang ini saling mengklaim di media sosial. Ada yang mau bermaulid angkat siap pada rapindri agisan pada rapindri buat videonya yang mendukung maulid. Rapindri videonya tidak mendukung maulid. Sampai kiamat dunia tidak akan selesai. Mari kita saling menghargai Bapak Ibu yang semuliakan. Makanya Nabi tanah Pak Guru kita Bu, bagaimana kita menghargai orang lain. Perbedaan agama kita menghargai.
meskipun dalam akidah kita inna dina indallahi Islam, agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam, tapi mari kita saling menghargai dari sisi kemanusiaan. Ya. Meskipun pendapat kita menurut kita benar bahwa ini yang benar, mari kita saling menghargai Bapak Ibu yang sebelah. Saya teringat ketika Imam Asy-Syafi'i, yang notabene Imam Asy-Syafi'i itu Pak Bu memberikan fatwa bahwa kunut di subuh hari adalah sunnah muakkad, sangat diajarkan. Tapi angka Imam Asy-Syafi'i ditugas belajarkan oleh Imam Malik ke negeri Basra, ketemu dengan Abu Hanifah, seorang ulama besar. Tapi sesampainya Imam Asy-Syafi'i di negeri Baghdad, ternyata Abu Hanifah sudah meninggal. Yang ada adalah muridnya yang namanya Abu Yusuf. Begitu Abu Yusuf menjadi imam di subuh hari, karena dia bermazhab Hanafiyah. Hanafiyah itu mazhab Hanafiyah tidak kunut di subuh hari. Dia sangi maka angkapan berita batu mundina yasa Imam Asy-Syafi'i, pendukung mazhab Asy-Syafi'iyah yang sangat menganjurkan kunut. Dia kunut Abu Yusuf. Terlepas Imam Asy-Syafi'i waktu itu dia juga tidak kunut. Inilah namanya menghargai pendapat orang lain Bapak Ibu yang sebenarnya. Yang menjadi persoalan kita di masyarakat, ya kode na kunu imange, kunu imamunge. Ya jadi kunu kagak sepada. Nah karena ribut teman batal sholat berjamaahnya. Ya rega kunu itu imam, dede kunu mamunge. Kayak kunu. Ini suruh mencaji imam, yang dihukum ke mencaji imam, batal sholat berjamaahnya Bapak Ibu. Pada itu mari kita saling menghargai, karena ini hanya sunat. Ya, kalau imamnya kunut maka makmumnya juga ikut kunut. Kalau imamnya tidak kunut maka makmumnya juga tidak ikut kunut. Ada nih pasangan Pak. Ini namanya menghidupkan jamaah dalam masjid Bapak Ibu yang sembilan masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang apa itu Pak Bu? Al-Quran mengajarkan kita hidup dalam perbedaan. Ya kau tahu memaknai Al-Quran Pak Bu, Al-Quran itu menghargai hidup dalam perbedaan. Meskipun Al-Quran itu diturunkan langsung dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril kepada baginda Rasulullah, tapi dalam perbedaan bacaan dalam Al-Quran ada saja perbedaan bacaan Pak. Inilah memberikan pemahaman kepada kita. Ia tugasnya Nabi tanya itu surebona itane, maka jangan jadikan perbedaan itu sebagai permusuhan, tapi jadikan perbedaan itu sebagai rahmat. Bapak Ibu yang semuanya, ya komelo kimale dasar aku orangnya tuh seandainya wadi tede na wadi si salah kamu aja na salah bacamu, tapi magi pernah ada 7 bacaan berbeda disepakati oleh ulama, boleh dibaca. Kalau kita di Indonesia yang sering kita baca kiraannya Hafsah, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Pan si sali baca teh dia itu si bawah. Tahu dia ini perbedaan dalam bacaan Al-Qur'an. Tapi tahukah kita Bapak Ibu yang saya muliakan, di samping qiraah itu boleh dibaca di luar sholat, boleh dibaca dalam sholat, ada qiraah lain yang boleh dibaca di luar sholat, boleh dibaca di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awi. Seandainya tidak ada pemahaman kita dalam Al-Quran mengajarkan kita berbeda, maka sungguh kita mengatakan, ay, itu si malah paham bacaan makar, kapau-pau ni kapal. Tapi tidak Pak, ini qiraah.
boleh dibaca di luar sholat, boleh dibaca di dalam sholat. Ya komiki mengkelingai lagu-lagu seperti ini, datang ke Afrika. Datang ke Afrika, oh sarbawa duhe, walili zasadi, mawadda karatu kamatwali. Ini namanya perbedaan apa? Perbedaan lahja. Dalam Islam, ya itu sangat diterima. Perbedaan lahja. Jadi kadang saya sholat berjamaah di Jeddah dengan teman saya, imamnya adalah orang Turki. Imamnya orang Turki, makmumnya orang Indonesia. Begitu dia takbir, imam Turki bilang, Allahu Akbar. Akbar. Maka di si bawah kuda di si pada kayak bahasa pada salah. Magai, nak ada di rumah terpuji Akbar, maka Nabi Akbar. Toh? Kalau kita tidak pernah mendengarkan lahjanya orang Turki memang itu dia susah menyebutkan, semuanya cak, kebanyakan cak. Allahu Akbar. Ya. Kita menghargai Bapak Ibu yang sebelah. Ya. Masing-masing kita punya kekurangan. Ya. Maka perbedaan-perbedaannya seperti ini, ia namilu napakan jangan dan minta Bapak yang sebelah kanan. Dengan adanya peringatan Maulid, setiap tahun kita diperingati, jangan pernah perbedaan itu jadikan permusuhan. Aja karena perbedaan bahasa, aja karena perbedaan warna kulit, aja karena perbedaan agama, kita saling memusuhi. Mari kita mengambil hikmahnya sebagai satu kesatuan nilai-nilai kemanusiaan. Bapak Ibu yang sebelah kanan, masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan ini ada pengalaman saya juga tentang ini Pak. Suatu ketika saya duduk-duduk di Masjidil Haram, langsung ada orang Iran tegur saya, Iqra suratil Fatihah. Nah, suruh Kak baca surah Al-Fatihah. Saya bilang, kamu kira saya tidak hafal surah Al-Fatihah? Kalau di kampus saya itu biar anak-anak dia hafal mati surah Al-Fatihah. Ikra, baca saja. Saya juga, kenapa ini orang Iran disuruh saya baca surah Al-Fatihah? Saya baca mulai daripada Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shirat. Begitu saya sebutkan ihdinas sirata ihdinas sirata, langsung dibilang khata, salah. Dibilang di mana salahnya? Dia bilang bukan sirata, bukan sirata. Apa ngawalapi? Pokoknya menurut Pak Ibu kupat sangat cede pemahaman kundur dia pada mapangi waktu tahu apa ngawal lapi dia pada maka kade guru surat kade maka salah tuh kamu guru salah tuh dia ngawal lapi dia kepajaran ini megi dia lan kudu di Pak Ibu Pak sangat cede pemahaman kundur nah dia namanya lupa dia gagah jalan apa ngawal malapi dia nanya, turi bapak tidak, saya punya guru sirata, tidak sirata. Tapi saya penasaran. Begitu saya pulang dari Makkah saya pelajari ini, ternyata memang ada dua kiraat Pak. Kiraat yang pertama kiraatnya Hafsah. Kiraatnya Hafsah itu karena ta itu tebal, maka hukumnya sin ini ditebalkan, disesuaikan. Sirata. Ya, kiraat yang lain. Karena memang dasarnya ini bacaan adalah sirata, maka dia tetap menghukum bacaannya sirata. Ya, sirata. Kenapa? Memang itu asal katanya sirata. Sirata itu artinya jalan masuknya tenggorokan. Iya, agisannya tiga roy Pak. Dalam bahasa Arab itu sirata tiga roy, lalangna tama andrewe. Tapi yang maknanya disusun sirata adalah jalan Islam. Asalnya maka natallai pun Allah Ta'ala tanggurukannya. Dia kiaskan ke bahasa Islam. Karena sesungguhnya Islamnya itu salangnya Pak Bu. Dia gaga libana pada sifat na tiga roh. Aga sifat na tiga roh Pak. Tiga rota.
bembe tamato, telo tamato, mano tamato, pecuk lalat tamato, agi-agi tamamana. Toh? Digaga na tula 3 roy pa. Agay ni pala matola, watang ni matola. Iya ko panno ni watang itu mabere ikode. Kode na watang itu pande. Sidu ditawe. Makanan itu watang 3 ro, hati-hati ko mena panno we nama mo piko pisikaka. Mat 3 ro kadua. 3 ro hati-hati ko nama mo picicak lenna. Jakwa man. Itu artinya Pak Bu, Islam itu menerima segala perbedaan. Ia 3 rota Pak Ibu tanya bawa makanai manu di banda puji. Dia nana melo mandre lenge, dia nana melo mandre taloe, dia nana melo mandre balele. Seperti itulah Islam Bapak Ibu yang saya muliakan, menerima segala perbedaan. Silakan masuk, silakan bergaul,